Ya, bagaimanapun saya melihat di sini bahwa Mbak Nikita juga dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk masuk ke dalam kesalahan. Di sini juga saya melihat Wah, kok mati? Tunggu guys. Kalau dari sisi spiritual, bagaimana melihat aura atau juga energi yang ditangkap dari sosok Nikita Mirzani menjelang persidangannya? Ya, saya melihat dari sisi spiritual, dari mata batin yang saya punya, Mbak Nikita ini mempunyai aura yang positif. Auranya positif. Karena dia yakin sekali bahwasanya dia mempunyai bukti-bukti yang kuat. Oke, buktinya kuat. Jadi bahan pertimbangan nanti di persidangan. Yang nantinya juga kita akan melihat ke depannya akan ada suatu kejutan di mana beberapa orang juga akan ikut terseret di dalamnya. Ada kejutan, Master, ada terlihat mungkin energi masa lalu atau karma dalam kehidupan Niki saat ini yang sedang dituai begitu, Master, bahasanya? Ya, Mbak Nikita bagaimanapun juga seorang manusia biasa yang mempunyai kesalahan. Betul. Di sini juga saya melihat Kok kamu cuma sedikit melihat apa? Melihat apa? Aduh, itu siapa yang ngomong tadi? Aku cuma dapat sedikit banget itu. Jadi tadi Nikita Mirzani sudah di terawang ya sama seorang ahli spiritual nih. Cuma kok gue nggak dapet fullnya ya guys. Sebentar ya. Bentar. Kayaknya harus dapat fullnya dari ini nih, dari TikTok nih. Nah, coba ini. Ini dari sisi spiritual. Nah, ini dia nih. Di satu sisi dia juga ini saling bertolak belakang. Dan saya melihat energi daripada Mbak Nikita Mirzani sendiri ini lebih tinggi daripada Mbak Reza Gladys. Wow, energinya Nikita Mirzani lebih tinggi daripada Reza Gladys. Kadang tuh ya, biarpun dia lagi di dalam, Nikinya udah ditahan berbulan-bulan, tapi kalau secara energi, dia punya energi tuh katanya lebih strong tuh daripada si Reza Gladys. Ini menurut Bapak siapa sih namanya? Bahkan nantinya Mbak Reza Gladys ini akan menemui kesulitan di dalam membuktikan di persidangannya nanti. Ini pula yang akan mengakibatkan adanya tersangka baru setelah Mbak Nikita Mirzani pengadilan nanti. Mas tadi kan bicara adanya mungkin nanti kejutan-kejutan di persidangan. Mungkin Mas sendiri melihatnya seperti apa? Apa yang Mas rasakan dengan nantinya ada kejutan-kejutan apa aja, Mas? Ya, nantinya akan ada nama baru yang terseret dan juga ada beberapa pejabat juga namanya yang akan terseret. Saya melihat di sini banyak sekali backingan di balik masing-masing orang tersebut. Ini pula nantinya yang akan menjadi suatu pertempuran di meja persidangan, baik itu mengenai fakta-fakta ataupun backingan yang ada di belakang mereka masing-masing. Ini pula yang akan menjadikan persidangannya nanti begitu menarik. Kita tunggu hasil. Ini gila sih guys. Apakah ada kemungkinan dari Dr. O dan Dr. S itu doktif yang menjadi salah dua kejutan di persidangan, Master? Ya, saya melihat juga adanya indikasi ke sana. Akan tetapi kembali lagi kita akan melihat pertarungan bukan hanya di meja persidangan ataupun fakta-fakta baru, tapi akan adanya pertarungan di balik layar, yaitu backingan mereka masing-masing. Ini pula yang akan mengakibatkan akan sulit untuk menyentuh masing-masing orang tersebut. Tapi saya juga melihat adanya indikasi bahwa memang Dr. O ini akan terseret namanya di dalam persidangan nanti, dan bukan tidak mungkin nantinya akan terkena juga kasus hukum ke depannya. Tapi kalau dari Master sendiri melihat seberapa besar peluang Nikita bisa keluar dari perkara ini, dari persidangan bebas? Kebaca. Ya, bagaimanapun saya melihat di sini bahwa Mbak Nikita juga dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk masuk ke dalam lingkaran mafia ini. Karena bagaimanapun Mbak Nikita ini mempunyai
efek yang luar biasa kepada netizen. Hal ini juga yang nantinya akan berkembang lebih besar lagi, yang nantinya juga akan bisa kita lihat Mbak Nikita bagaimanapun akan ada punishment-nya di situ kalau saya lihat ke depannya. Dan ini pula nantinya yang akan membuka keseluruhan daripada misteri apa yang ada di dalam mafia skincare ini. Oke, Mas, kalau dari sisi Kebaca ya. bagaimana? Kebaca. Ini udah kayak benang kusut. Udah kayak benang kusut sumpah. Kalian tadi denger nggak barusan? Itu si Niki bakalan kena. Itu nanti Niki kan rencananya kan masuk persidangan, ya kan? Nah nanti tuh di persidangan menurut nih ahli spiritual ini nih, ya menurut bapak ini, yang ditangkap dari sosok Nikita Mirzani menjelang persidangan. Pertama, auranya lebih kuat daripada Reza Gladys. Apa? Udah gitu. Si persidangan itu kan mengeluarkan banyak bukti baru. Nama-nama lain bakalan keseret, termasuk dekingan dari masing-masing. Kenapa kalian nggak kenalin gue? Ini gue, woi, Mamski nih, Kenapa? Terlalu manja, hah? Sampai ada yang bilang wait mom. Weh, asli woi. Tuh rambut Mamski tuh, nah. Asli nih asli. Tuh, emang kan masih nggak kelihatan kayak gue. Emang kenapa kalian? Hah? Iya aku kira siapa Mami. Masya Allah cantik banget. Iya Mi cantik banget. Udah diam, belanja yuk. Ayo belanja guys. Tambah cantik Mamski. Oke. Kita lihat ya. Sekarang kita keluarin apa nikahnya yuk. Teman-teman. Tadi udah ada mirip Barbie. Siapa? Barbie Kumalasari, mirip gue. Enggak dong. Barbie yang itu, yang boneka. Barbie boneka apa Barbie Kumalasari? Yang mana nih? Udah rambutnya keren, lebih muda, pada heboh, jangan heboh. Kenapa warna rambut? Aduh, ini warna rambut yang bikin salonnya di Abdul Majid, Jalan Abdul Majid. Namanya Hasan apa? Hasan March. Jadi dia yang bisa ngaduk warna dan mencari untuk highlightnya. Terus warna apa yang cocok dengan rambut kita. Dan kalau potongan aku yang milih. Aku milih pengen minta diponi. Dan dia cek dulu bisa nggak orang diponi. Karena nggak semua orang bisa diponi. Karena ternyata poni itu kalau pitaknya di depan sini nggak bisa diponi. Nggak boleh ada pitak yang di sini. Kan ada orang yang puteran buletannya tuh di sini nih. Itu nggak bisa diponi. Lu jangan ngadi-ngadi pengen diponi kalau rambut lo ada pitak di depan. Jadi pas udah dicek rambut Mamski nggak ada pitak, nggak ada apa, makanya bisa diponi. Jadi deh kayak begini guys tuh, dengan warnanya juga, cocok banget.